Selamat pagi Bu Tri, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan hasil pengamatan UMKM kita dengan produk sushi yang bernama Sushindo. Di kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nilo Ari Widapatmi, kemudian ada Nilo Desi Suryani, dan yang terakhir ada Keisha Wiyani Paat. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1, pendahuluan. Yang kedua ada identifikasi biaya. Yang ketiga ada perhitungan harga pokok produksi. Dan keempat ada perhitungan harga pokok penjualan dan BEP. Dan yang kelima ada penutup. Baik, kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang, yaitu Sushindo adalah usaha rumahan yang dimiliki oleh 3 orang mahasiswa bekerja sama untuk menyalurkan inovasi masing-masing ke dalam produk yang telah diciptakan. Sushindo merupakan usaha mikro yang memproduksi makanan siap saji. Usaha mikro Sushindo beroperasi di salah satu rumah mahasiswa, tepatnya di Jalan Tukat Barito nomor 35A Panjer. Jam operasional pabrik Sushindo dimulai dari 7 sampai 4 sore. Beroperasional dari hari Senin sampai Sabtu. Hampir setiap hari, Sushindo memproduksi produk-produknya untuk dititipkan di kantin-kantin sekolah, kampus, bahkan perkantoran. Sushindo memproduksi makanan khas Jepang, yaitu sushi. Sushi yang diproduksi memiliki banyak varian menu, mulai dari Sushindo abon, roll, hingga sushi ayam suwir. Sushi yang dijual di restoran Jepang pada umumnya cenderung menggunakan bahan-bahan khas Jepang seperti mirin, wasabi, gari, bahkan daging mentah. Banyak lidah orang Indonesia yang kurang cocok makanan sushi yang dibuat dari bahan-bahan tersebut. Selain itu, karena bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi sushi pada umumnya cenderung mahal, sehingga harga sushi juga dibanderol cukup mahal. Konsep sushi yang diproduksi Sushindo berbeda dengan sushi yang dijual di luaran, seperti di restoran Jepang tersebut pada umumnya. Sushi yang diproduksi Sushindo cenderung menggunakan bahan-bahan khas Nusantara seperti abon, nasi ketan, cabai serbuk, dan lain-lain sebagainya. Hal yang dibanderol pun murah untuk satu porsi Sushindo. Kemudian ketujuan pengamatan yang pertama untuk mengetahui biaya-biaya yang digunakan dalam pembuatan produk Sushindo Abon Roll. Yang kedua untuk mengetahui jumlah biaya produksi dari pembuatan produk Sushindo Abon Roll. Yang ketiga untuk mengetahui harga pokok produksi produk Sushindo Abon Roll. Yang keempat untuk mengetahui harga pokok penjualan produk Sushindo Abon Roll. Dan yang kelima untuk mengetahui titik pulang pokok produk Sushindo Abon Roll. Kemudian ada manfaat pengamatan. Yang pertama untuk mahasiswa. Pengamatan ini diharapkan berguna untuk menambah pemahaman mengenai perhitungan biaya-biaya, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan titik pulang pokok pada usaha mikro kecil menengah. Yang kedua, untuk perusahaan UMKM, pengamatan ini diharapkan berguna sebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya dengan tepat dan menentukan harga jual yang tepat agar tercapainya tujuan usaha. Yang ketiga, untuk Universitas Tri Atma Mulia. Pengamatan ini diharapkan berguna sebagai referensi untuk pengamatan yang akan dilakukan oleh para mahasiswa sebelumnya atau mahasiswa angkatan selanjutnya. Kemudian ada bab 2 yaitu identifikasi biaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Yang pertama ada beras putih, beras ketan, roiko, abon ayam, nori, timun, selada letus. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama satu orang koki utama dan 1 orang koki pembantu. Untuk biaya overhead pabrik yang ketiga yaitu ada biaya bahan penolong. Yang pertama ada 3,5 liter kecap asin, kemudian ada 3,25 kg serbuk cabai, kemudian ada 6,6 kg daun pandan. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga pemasan. Kemudian untuk biaya listrik dan air, biaya listrik untuk pabrik Sushindo adalah 25% dari total biaya listrik rumah senilai 500.000. Kemudian biaya air untuk pabrik Sushindo adalah 25% dari total biaya air.
yaitu senilai Rp100.000. Kemudian ada biaya penyusutan peralatan pabrik, yaitu biaya penyusutan meja dan biaya penyusutan rice cooker. Kemudian ada tahap pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Campurkan beras, lalu cuci seperti biasa, masukkan ke dalam rice cooker. Beri air dan daun pandan, kemudian diamkan selama 1 jam. Setelah didiamkan, masak nasi seperti biasa. Setelah nasi matang, diamkan selama 15 menit, lalu angkat. Campurkan roiko ke dalam nasi, aduk hingga merata. Kemudian siapkan sushi mat dan nori. Letakkan 1 lembar nori di dalam sushi mat. Kemudian ambil nasi dan letakkan di atas nori secara merata. Ambil abon ayam lalu letakkan di atas nasi. Potong timun secara kecil-kecil lalu letakkan di atas abon ayam dan nasi. Kemudian gulung nasi dan isiannya menggunakan sushi mat. Setelah tergulung sempurna, potong gulungan sushi menjadi 8 bagian dan dipotong menggunakan pisau yang sudah basah. Siapkan kotak mika, letakkan daun pisang sebagai alas sushi di dalam kotak mika. Kemudian masukkan 8 potongan sushi ke dalam kotak mika. Potong selada lettuce lalu letakkan di atas potongan sushi. Kemudian tutup mikanya. Siapkan 2 plastik kecil untuk wadah. Kemudian siapkan 2 plastik kecil yang berisi kecap asin dan serbuk cabai. Letakkan di atas kotak mika sushi dan seshindo siap dihidangkan.